Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya akan sharing lagi tentang dunia peremasan. Kali ini yang akan saya sharing adalah yang pertama, sama-sama emas tetapi berbeda, yaitu emas perhiasan dan emas murni 24 karat. Yang kedua, apakah emas selalu laku? Mari kita bahas. Pernah atau seringkah mendengar istilah tentang emas tua dan emas muda? Menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI, emas tua adalah jika kadar logam mulianya di atas 70%, sementara emas muda adalah jika kadar logam mulianya di bawah 70%. Sebelum membeli emas, jangan hanya jatuh cinta pada modelnya, tetapi alangkah baiknya fokuskan dulu kepada kode angka yang tercantum di dalam emas, terutama emas perhiasan. Kalau emas perhiasan semisal cincin, biasanya kode terdapat di bagian dalam cincin. Kalaupun tidak tercantum, silahkan tanyakan dulu kepada si penjual emasnya. Kode-kode yang biasa beredar di masyarakat yang akan saya bahas ada 5. Yang pertama, kode 420. Kode 420 ini kadar logam mulianya sekitar 40%. Ini dinamakan emas muda. Kode yang kedua adalah kode 700. Kandungan kadar logam mulianya sekitar 70% atau biasa disebut dengan emas 70 oleh si penjual emas. Kode yang ketiga adalah kode 916. Ini sama dengan emas 22 karat. Kandungan kadar emasnya sekitar 91,6%. Jika kode 916 dibuat perhiasan, ini lebih baik daripada kadar presentasi yang ada di bawahnya. Kode yang keempat adalah kode 958. Ini sama dengan emas 23 karat. Kandungan kadar logam mulianya sekitar 95,8%. Jika kode 958 dibuat perhiasan dengan model yang lucu-lucu, dibutuhkan gram yang besar karena agak lunak saat dibentuk. Yang kelima, kode 999. Nah, kode 999 adalah emas murni 24 karat karena kandungannya mulai dari 99,0% sampai 99,99%. Emas murni biasanya tidak dijual dalam bentuk perhiasan tetapi dalam bentuk koin seperti IOH Gold atau emas batangan brand lainnya. Lalu, apakah perbedaan emas perhiasan dan emas murni 24 karat? Emas perhiasan terbuat dari emas, tetapi agar mudah dibentuk oleh si pengrajin emas membutuhkan campuran, sehingga kadar emas yang terkandung tidak mencapai emas murni 24 karat. Emas perhiasan membutuhkan ongkos untuk si pengrajin emas, sehingga kita mengeluarkan biaya lebih untuk si pengrajin emas. Sehingga apabila ingin dijual kembali atau istilahnya buyback, emas perhiasan mengalami penurunan yang sangat tajam karena yang dihitung hanyalah kadar emas yang terkandung dalam perhiasan emas. Lalu bagaimana dengan emas murni 24 karat? Tentu emas murni 24 karat sangat cocok untuk dijadikan tabungan atau investasi masa depan karena semakin tinggi kadar logam mulianya, semakin tinggi harga jualnya. Kemudian yang kedua, apakah emas selalu laku? Jawabannya iya. Emas tidak lekang oleh waktu. Emas yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita, meskipun perusahaannya telah bangkrut, emas yang kita pegang masih bisa kita jual kembali. Sama halnya dengan emas yang telah tertimbun lama di dalam tanah. Masih ingat kan berita di media sosial dan media elektronik, ada 2 orang pemuda yang mendadak kaya karena telah menemukan bongkahan emas yang kalau dirupiahkan sekitar 3,7 miliar.
Masya Allah. Sama halnya dengan emas yang telah terbakar maupun terkena banjir, pasti laku dijual. Kesimpulannya adalah emas adalah tabungan terbaik. Jika ingin menjadikan emas sebagai investasi atau tabungan masa depan, pilihlah emas 24 karat. Emas selalu laku di kondisi apapun, maka jangan pernah ragu untuk mengkonversikan dana Anda ke dalam bentuk emas. Wasilah emas menjadikan kita tetap kaya dan lebih kaya. Semakin kita menunda membeli emas, maka kita tidak serius mempersiapkan masa depan keluarga kita. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.